Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar tentang mata kuliah teknik pengeringan ya, pengeringan. Jadi judulnya adalah teknik pengeringan. Ini yang diambil oleh mahasiswa semester 7 ya. Jadi ya PJ-nya adalah saya sendiri tampil ya. Kemudian program studi dan teknik pertanian ya. Jadi mata kuliah di sini tujuan instruksional khususnya adalah setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat apa? Akan menyebutkan definisi pengeringan. Jadi dalam pendahuluan ya, menjelaskan keuntungan dan kelemahan teknik pengeringan ya. Kemudian apalagi menjelaskan alasan dilakukan teknik pengeringan, kenapa kita harus mengeringkan suatu bahan pangan. Kemudian menjelaskan tujuan dari pengeringan. Di pengeringan itu untuk apa tujuannya ya. Kemudian menjelaskan metode pengeringan dan jenis pengeringan yang berdasarkan media panas ya. Jadi inilah tujuan instruksional khusus ya. Pokok bahasan yaitu definisi ya, keuntungan dan kelemahan pengeringan, alasan dilakukan pengeringan, tujuan pengeringan ya, kemudian metode pengeringan, penjemuran, pembuatan, jenis pengeringan berdasarkan media pemanas, pengeringan adiabatik dan pengeringan isotermik ya. Adiabatik itu pengeringan di situ dengan mengalirkan udara panas, kemudian di situ adalah air uap pindah ke udara, sedangkan panas pindah ke bahannya. Dan energinya tetap ya, karena adiabatik. Pengeringan isotermis adalah pengeringan dengan suhu yang sama ya, jadi suhunya tetap ya. Definisi pengeringan ini banyak definisi di pengeringan itu ya, orang yang pengeringan. Jadi dia disampaikan oleh Hall tahun 1975 ya, proses mengambil atau menurunkan kadar air sampai batas tertentu. Jadi mengambil atau menurunkan kadar air sampai batas tertentu sehingga dapat memperlambat laju kerusakan bibidian akibat aktivitas biologi dan kimia sebelum bahan digunakan atau diolah. Jadi prinsipnya adalah bagaimana air itu dikeluarkan ya, diambil airnya, kemudian sampai kadar air tertentu ya, sehingga bisa memperlambat pertumbuhan mikroba dan proses kimia ya dalam bahan. Jadi itu definisi yang dibuat oleh All. Ya ada juga definisi yang dibuat oleh Anderson and Perry. Secara spesifik, pengeringan hasil pertanian adalah mengeluarkan air dari bahan sampai kadar air keseimbangan. Jadi kadar air keseimbangan dengan lingkungan atau kadar air tertentu di mana jamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang bersifat merusak tidak dapat aktif. Jadi tujuannya. Tapi dalam kasus ini ya serangga sebenarnya tidak terlalu terpengaruh dengan kadar air ya, karena serangga ya dia tetap makan ya. Yang pengaruh itu adalah enzim ya, mikroorganisme ya, jamur ya, itu sangat pengaruh. Itu definisi yang sampaikan ya. Di pengeringan menurut Muhtadi ya 1967, satu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari satu bahan dengan menggunakan energi panas. Biasanya kandungan air dikurangi sampai dengan batas tertentu di mana mikroba tidak dapat tumbuh lagi pada bahan itu. Jadi ya pada prinsipnya sama ya. Prinsip sama adalah mengeluarkan air ya atau menguapkan air, kemudian sampai kadar air tertentu sehingga mikroba tidak dapat tumbuh lagi. Itu yang dimaksud dengan pengeringan. Jadi pengeringan ya itu dengan panas ya, bukan dilakukan dengan cara mekanik seperti diperas gitu. Itu bukan pengeringan. Itu namanya pemberasan ya. Itu bukan pengeringan. Jadi pengeringan dilakukan dengan
suhu panas ya. Keuntungan pengeringan ya, keuntungan pengeringan apa? Ya bahan jadi lebih tahan lama disimpan. Kenapa? Karena mikrobanya kurang ini ya, mikroba sedikit tidak aktif ya. Volumenya bahan jadi kecil karena kadar airnya sebagian tidak keluar ya. Keuntungan tambahan adalah mempermudah dan menghemat uang pengangkutan ya, mempermudah transportasi, biaya produksi menjadi murah. Jadi yang utama adalah apa? Yang utama di sini memang bahan menjadi lebih tahan lama disimpan ya. Volumenya menjadi lebih kecil, itu adalah efek saja ya. Yang selainnya adalah efek ya, tapi yang utama adalah itu. Kerugian pengeringan, kerugian pengeringan bahan yang dikeringkan berubah ya. Bentuk, bau, penampakan, fisik kimia, dan penurun mutu. Jadi pengeringan itu ya kalau kita lihat ada bahan tertentu dia menjadi mengkerut ya, sehingga penampilan nggak bagus ya. Bentuknya jadi kecil ya. Itu kerugiannya. Perlu usaha tambahan untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Mengapa bahan pangan dikeringkan? Ya, ini satu pertanyaan ya. Mengapa bahan pangan dikeringkan ya? Jelas bahan pangan secara umum mudah rusak. Kenapa mudah rusak? Karena kadar airnya tinggi ya saat panen. Jadi hampir semua produk pertanian itu kadar airnya tinggi pada saat panen. Jika tidak dicegah maka bahan pangan tersebut menjadi rusak cepat atau busuk ya, cepat rusak atau busuk. Laju kerusakan tergantung pada jenisnya ya. Jadi tergantung bahan. Lambat atau contohnya biji-bijian atau kacang-kacangan ya banyak mengandung pati. Jadi dia lebih lambat busuk ya, karena banyak mengandung pati atau karbohidrat ya. Sedangkan daging dan ikan itulah banyak mengandung protein sehingga dia lebih cepat busuk ya. Jadi busuk. Faktor utama untuk menjadi reaksi metabolisme di dalam bahan pangan. Suhu di Indonesia lebih besar dari 25 derajat dan berlangsung sepanjang tahun, sehingga potensi kerusakan bahan pangan yang terjadi di Indonesia cukup tinggi. Ya, karena suhunya tinggi ya, di atas. Ya sekarang sekitar 30 derajat ya suhu rata lingkungan yang maka tinggi, maka kerusakan cenderung tinggi ya. Itu perlu dilakukan tindakan pencegahan agar laju kerusakan pangan menjadi rendah. Jadi bagaimana caranya supaya kerusakan itu menjadi rendah ya, dengan cara membuat cold storage itu tempat penyimpanan yang bagus ya. Penyebab utama kerusakan bahan pangan disebabkan utama karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Ini bakteri, kapang, dan kafir. Inilah faktor utama kerusakan ya. Kerusakan serta aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan. Mikroba dijumpai di tanah, di air, udara, kulit, bulu, ternak, dan usus. Mikroba pembusuk dijumpai pada kulit, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Jadi mikroba itu sudah ada ya pada buah-buahan kita ya, pada tanaman kita, tapi ya dia menunggu kulit buah itu mudah diserang maka dia akan menyerang ya. Itu adalah model dari pemusukan buah ya. Mikroba itu sudah ada di permukaan ya, dia siap untuk menyerang kapan kalau kulit itu sudah mulai jaringannya lunak ya, dan siap untuk tumbuh mikroba ya. Cara mengurangi kerusakan bahan pangan dengan cara mengurangi penurunan suhu lingkungan, jadi suhu lingkungan rendah, kadar air, suprat, AW, pH, komposisi, seperti lainnya. Jadi AW bahan mempunyai peran penting dalam menghambat pertumbuhan mikroba, karena mikroba perlu air tumbuh dan aktivitasnya dilakukan menurunkan kadar air bahan dengan cara pengeringan. Jadi pengeringan itu akan menurunkan kadar air sehingga ya AW-nya turun. Kalau AW turun maka mikroba ya AW-nya rendah maka mikroba tidak bisa mengambil air dari bahan. Kenapa? Karena ada daya serap dari bahan itu sendiri ya, sehingga
tidak bisa mengambil air. Jadi prinsip pengawetan pangan dengan cara pengeringan adalah mengurangi kadar air, bahan, atau AW, sehingga tidak memungkinkan lagi mikroba melakukan aktivitas ya. Jadi itu. Tapi ada juga pengeringan itu ya juga ditujukan juga untuk supaya produk bahan itu bisa diolah ya. Contohnya jagung ya. Jagung kalau tidak dikeringkan langsung dipipil ya itu akan membuat dagingnya jadi pecah-pecah ya, rusak. Maka itu adalah salah cara ya. Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air sampai atas perkembangan mikroba dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan ya terhambat atau terhenti. Dengan demikian bahan yang dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan yang lama. Winarno. Ya, jadi itulah cara pengeringan ya. Kemudian bahan yang kering matahari dan kering buatan adalah lebih padat atau rapat ya daripada setiap bahan pangan awet yang lainnya. Jadi kenapa lebih padat? Karena bahan kering itu lebih kompak, lebih susut ya. Sehingga biaya produksinya lebih murah ya. Kemudian diperlukan tenaga yang lebih sedikit, peralatan pengolahan terbatas, kebutuhan ruang penyimpanan dan pengangkutan bahan pangan kering minimal. Besarnya biaya distribusi berkurang. Ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk pengeringan ya. Di kebutuhan ruang relatif per ton berat segar bahan pangan Anda bisa dilihat ya, buah-buahan ini segarnya ada 50, 55 ya per kubik ya per ton. Di kebutuhan ruang pangan relatif per ton berat adalah bit per ton ya atau segar bahan pangan ya. Ini adalah ya beku ya sama aja ya, kaleng atau beku jadi 50 bit kubik ya per ton ya. Ini kering 3,7 jadi rendah sekali ya. Sayuran juga rendah sekali, kemudian daging juga rendah sedikit ya. Kemudian telur juga rendah ya. Jadi memang kalau di keringan itu volumenya jadi sedikit ya. Metode pengeringan itu ya dengan penjemuran dan juga pengeringan buatan. Jadi ada dua cara ya, penjemuran dengan matahari, kemudian pengeringan pengering buatan ya. Kemudian pengeringan dengan sinar matahari langsung sebagai energi panas. Kelemahannya apa? Pengeringan ini sangat tergantung cuaca, sukar dikontrol ya, memerlukan tempat penjemuran yang luas, mudah terkontaminasi oleh debu, jamur atau dana lain ya, waktunya lama. Jadi tapi keuntungannya adalah biaya murah. Jadi penjemuran biaya murah ya. Pengeringan buat dengan menggunakan alat pengering di mana suhu, kelembapan udara, kecepatan udara dan waktu dapat diatur dan diawasi. Jadi bagusnya pengering buatan itu ya. Suhu dan kelembapan udara bisa diatur ya. Kecepatan aliran udara juga dapat diatur. Jadi ya jelas pengeringannya lebih cepat dan lebih bersih ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah biayanya lebih mahal ya. Ya, keuntungannya tidak tergantung cuaca ya. Kapasitas pengering dapat dipilih sesuai dengan yang diperlukan. Tidak memerlukan tempat yang luas. Kondisi pengeringan dapat dikontrol, panen lebih awal, masa simpan lama, daya cambah benih lebih tahan, pekerjaan lebih mudah, meningkatkan nilai ekonomis, meningkatkan nilai hasil limbah ya. Jadi itulah keuntungan menggunakan pengeringan dengan ya bersambung ke ya minggu depan kita lanjutkan ya. Oke, demikian ya sebagai pengantar pengeringan ya. Yang kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.